Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat pembelajar semuanya. Jumpa lagi dengan IES Channel, channel belajar. Apa saja, belajar menjadi lebih baik. Kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mempelajari tentang penggunaan aplikasi yang bermanfaat buat kita dalam membangun atau membuat sebuah riset atau penelitian. Aplikasi ini memanfaatkan big data ya. Khususnya aplikasi ini bermanfaat bagi kita dalam menentukan riset gap atau mengukur riset gap dan novelty. Dua hal ini yang tentu saja kita sudah ketahui bersama, hal yang paling urgen di dalam penelitian untuk menyatakan bahwa penelitian kita itu layak, riset kita itu layak, dan juga hal yang paling rumit ya di dalam penelitian. Nah, ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan yang bisa atau memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka dua hal tadi, yaitu menentukan atau mencari riset gap yang akan menjadi fokus penelitian kita, dan novelty. Ada dua aplikasi yang perlu kita gunakan dalam hal ini. Pertama adalah aplikasi untuk menangkap datanya dulu atau memanen, ibarat sebuah pohon kita panen datanya dari big data yang tersebar di cloud. Kemudian berdasarkan data tersebut, ada aplikasi lain yang akan memetakan. Nah, di sini pentingnya memetakan kata kunci atau metadata yang memberikan gambaran kepada kita tentang riset gap dan tadi novelty. Dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang sedang maupun akan melakukan penelitian, dan Bapak Ibu dosen maupun guru yang akan membuat penelitian sebagai sebuah kewajibannya. Baik, kita akan langsung menuju bagaimana cara penggunaan itu. Tentu saja kita mulai dengan, bagi yang belum memiliki aplikasinya, silahkan kita mendownload dulu dan menuju browser yang kita gunakan. Tadi disebutkan adalah aplikasi terkait dengan pemetaan ya, metadata riset-riset terdahulu yang akan kita unduh. Aplikasinya namanya Publish. Ini sudah ada, Publish or Verish. Silahkan ketik di browser Anda, maka ada muncul Publish or Verish. Download. Misalnya kita menggunakan Windows, maka yang kita pilih adalah yang berbasis Windows. Kalau yang Mac, tentu pilih yang Mac. Nah, di sini ada Publish or Verish on Microsoft Windows. Langsung klik, kemudian ada link untuk mendownloadnya, silahkan di-download ya. Setelah download, langsung install. Dan aplikasi ini gratis 100%. Lalu aplikasi yang kedua adalah namanya Post. Oke, ini Post Viewer. Post Viewer, VOS Viewer. Ketika masuk sini langsung download juga, dan aplikasi ini juga gratis. Silahkan di install keduanya. Nah, kalau sudah terdownload,
Nanti kita buka di mana kita mendownloadnya, dan ini ya. Kalau Post Viewer terdownload dalam format zip ya, atau file folder terkompres. Jadi diekstrak dulu kemudian di set up. Sedangkan publish or perish itu langsung kita install saja. Nah, kalau sudah terinstall maka di layar kita akan muncul Post Viewer seperti ini. Coba saya buka Post Viewer-nya. Nah, ini halaman Post Viewer. Di tengah inilah yang nanti akan memvisualkan bagaimana pemetaan metadata dari sejumlah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian kita. Ya. Dari network visualization, ada overlay visualization, ada density visualization. Jadi kita akan buat ini. Kemudian aplikasi yang kedua adalah, kita buka dulu, publish or perish. Publish or perish. Ini dia. Oh, ini. Oke. Nah, publish or perish. Berdasarkan aplikasi ini, kita akan mengunduh berbagai informasi atau metadata, tapi bukan file ya yang kita unduh, tapi adalah metadata, datanya yang terkait dengan penelitian yang sedang temanya kita angkat. Di sini ada pilihan menggunakan apakah bersumber dari Crossref, atau bersumber dari Google Scholar, ada PubMed dan seterusnya, Scopus, Web of Science. Baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga seharusnya sudah menggunakan yang namanya EndNote. Ya. Saya menggunakan EndNote yang merupakan salah satu dari RMS, Reference Management Software. Sahabat pembelajar mungkin bisa menggunakan software lainnya seperti Mendeley, itu sama saja ya. Nah, dalam hal ini kita akan khususnya saya menggunakan EndNote, jadi sama saja ya. Apa kaitannya EndNote dengan atau RMS dengan dua aplikasi tadi? Ini untuk menyimpan, ya, mengimpor dari file yang kita hasilkan dari metadata dari publish or perish tadi itu. Atau sebaliknya, data yang ada di library kita di dalam EndNote kita ekspor untuk dipetakan di dalam publish or perish. Ya, jadi kita perlu ini. Jadi misalnya ini bisa saja dari referensi yang kita miliki, misalnya di sini ada tentang CSR, ya, CSR Sustainability Accounting, ada 734 artikel yang sudah saya simpan di library saya seperti ini. Ini bisa kita ekspor untuk analisis singkat dengan menggunakan metadata dari publish or perish. Ya, nah tentu ini lebih mudah. Nah, sekarang yang kita akan tunjukkan hari ini adalah bagaimana publish or perish ini kita manfaatkan, memetakan atau mencari artikel baru yang belum tersimpan di dalam EndNote kita. Dan nanti ketika sudah kita temukan, baru kita simpan di library RMS kita. Dalam hal ini adalah EndNote. Ya. Nah, kita mulai dari ini dengan membuka publish or perish. Tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa pilihan untuk kita mengambil data yang ada di cloud.
Tentu saja ada berbagai syarat di sini. Saya persingkat saja yang paling gratis, tidak punya syarat macam-macam adalah Google Scholar. Klik di sini Google Scholar. Nah, di sini akan muncul author, publication name, title words, keyword, dan sebagainya. Kita cukup memberi field yang namanya jurnal, karena yang kita ambil adalah datanya berasal dari jurnal. Yang kedua, title words, ya, kalimat atau kata yang ada di dalam judul. Ini sebagai kata kunci yang akan kita cari. Tentu saja dikaitkan dengan tema penelitian kita. Misalnya, saya akan meneliti tentang financial performance in public sector. Nah, sekarang sudah terbuka. Ada banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan financial performance in public sector. Di sini disebutkan ada 54 paper dan disitasi 252 kali dan seterusnya. Sekarang yang kita lakukan adalah menyimpan metadata ini dalam bentuk format yang bisa dibaca oleh RMS dan sekaligus dibaca oleh public or Paris. Dalam hal ini kita akan menyimpan ke dalam EndNote, ya, research as EndNote. Oke, kita beri kode karena sudah terjadi beberapa kali saya menggunakan ini. Katakanlah POP-site 6. Jadi yang akan kita 10 deh. POP-site 10 di folder document. Simpan. Nah, sekarang sudah selesai menggunakan publish or Paris. Kita tinggal tutup. Sudah selesai. Yang kita lakukan sekarang adalah menggunakan Force Viewer. Ini untuk memetakan data yang kita temukan tadi di Google Scholar, ya. Dan kita bisa lakukan di lain, dari Scopus atau dari mana saja. Pertama kali yang kita buat adalah create. Di sini ada pilihan create a map based on network data. Jadi membuat metadata berdasarkan network, kemudian create a map based on bibliographic data. Ini metadata berdasarkan bibliografinya, dan create a map based on text data. Nah, karena kita ingin mencari kunci atau kata kunci, yang kata kunci ini biasanya otomatis adalah walaupun tidak terbatas pada situ saja, dia terkait dengan variabel, ya, variabel yang akan kita teliti. Nah, makanya kita pilih create a map based on text data. Setelah pilih ini, kemudian length. Lanjutkan. Di sini ada lagi pilihan read data from post viewer files, supported file type dari Scopus dan lainnya, read data from bibliographic, read data from reference manager files. Nah, yang kita pilih adalah yang ini. Karena apa? Kita tadi sudah menggunakan publish or Paris, kita sudah menemukan data yang kita simpan dalam format EndNote. Lanjut, next. Nah, ini menunjukkan ada 3 sumber yang bisa dibaca: RIS, EndNote, dan RepWorks, ya. Jadi yang di luar format ini tidak bisa. Nah, kalau Anda yang menggunakan Mendeley, maka pilihannya adalah RIS, ya, yang Mendeley. Nah, sedangkan saya menggunakan EndNote, maka pilihan saya adalah EndNote. Lalu kita pilih file yang tadi kita simpan. Tadi ada di
documents. Nah, ini ada beberapa ini ya, website 10. Oke, kemudian next, kita lanjut. Pilihan ada lagi, apakah kita memasukkan kata kunci itu tadi ke dalam baik yang termuat di judul maupun abstraknya, atau judul saja atau abstrak saja. Nah, supaya cukup luas, maka kita masukkan ke dalam pilih title and abstract fields ya. Yang lainnya kita abaikan saja. Kemudian next. Nah, di sini adalah pilihan lagi binary counting atau full counting. Binary ini berarti yang pilihan biner, satu dan yang atau dalam bahasa kualitatifnya yang tidak ada dan yang ada. Itu mungkin maksudnya kira-kira. Saya juga tidak pernah menggunakan itu. Kita menggunakan ini saja, full counting. Jadi menghitung semua yang penuh. Tapi memang akibatnya kita akan melakukan seleksi sedikit ya secara manual. Tapi pada hasilnya pilih full counting, ini kita kosongkan saja, kemudian next. Nah, di sini adalah minimum number of occurrence. Jadi jumlah yang ada di di dalam setiap artikel. Apakah dari 1 sampai 10 ya. Semakin sedikit kita pilih, maka kita lihat dari 407 term itu ada 16 ditemukan thresholdnya. Semakin kita turunkan, maka semakin meningkat thresholdnya. Kira kita misalnya ambil 4 saja. Di sini adalah maksudnya 4 kali kemunculan. 4 kali kemunculan sudah cukup harus kita. Langsung saja next. Oke, di sini juga kita next langsung. Nah, oke, ini sudah ada. Jadi ada term, saya sebut term di sini adalah kata kunci, keywordnya. Occurrence-nya ada 6 kali. Jadi mulai 4 sampai ke lebih itu. Nah, yang paling banyak adalah performance. Paling banyak kali kuncinya adalah tentang performance dengan tingkat relevansi 0,65. Kita perlu mengeluarkan terms atau keyword ini yang dirasa memang tidak perlu. Misalnya country, economy, banking system, intellectual capital, public. Nah, Kenya ini kan adalah nama negara, tidak penting. Case study juga bukan variabel. Paper juga bukan variabel. Employee oke. Effect juga bukan variabel. Oke, kita anggap selesai dulu sebagai contoh di sini. Maka kita klik finish. Dan muncullah metadata seperti ini. Ini menunjukkan network antar data yang kita pilih dari cloud tadi itu terpetakan sedemikian rupa. Kita lihat di sini, performance ini adalah yang paling banyak, merupakan cluster 1 dan hubungannya ada 9 link sini. Kita perhatikan di bawah sini, setiap kali kita klik ini maka sini berubah. Performance di cluster 1 ada 9 link. Ada 9 link, ini ada warna merah, oranye dan sebagainya. Kemudian total link string-nya ada 92. Ini menunjukkan variabel performance ini sangat tinggi, sangat banyak diteliti. Kemudian kita lihat di sini employee, antara performance employee dan public sector. Kita lihat di sini ada 92 link, occurrence-nya 69 kali, jadi banyak sekali. Public sector, employee, dan performance. Dan seterusnya, ada center, public sector, and public
Oke, public sector enterprise. Nah, ada juga ada enterprise, ada banking sector, economic, country. Jadi kata kunci yang terkait dengan financial performance in public sector ini ada beberapa keyword yang kita temukan sini. Ini linknya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi, ini berdasarkan networknya. Kemudian kita lihat berdasarkan overlay, visualization. Nah, overlaynya. Dari sini kita melihat, ini menunjukkan data ini mulai 2015 hingga 2018. Jadi data yang ditemukan di sini adalah penelitian-penelitian yang yang terjadi pada waktu 2015 hingga 2018. Nih. Kita lihat 2018 banyak mengangkat tentang apa? Lihat warnanya, maka tentang banking sektor, economic sektor, banking system yang dihubungkan dengan public sector dan performance. Itu maksudnya. Kemudian yang 2017 agak kehijauan banking system ini juga 2016, 2015 hampir tidak ada ya 2015-nya ini. Nah, jadi yang kuning-kuning ini menunjukkan warna-warna ini menunjukkan adalah periode penelitiannya dan sekaligus dari jumlah keyword yang muncul. Kemudian berdasarkan density visualisasi, berdasarkan densitasnya. Nah, ini maknanya semakin terang. Ini bulan. Semakin terang warnanya, kekuningan ini berarti semakin banyak penelitian yang telah dilakukan. Justru semakin banyak. Jadi, kalau nanti meneliti tentang kinerja keuangan sektor publik atau pengukuran kinerja atau apapun terkait dengan kinerja keuangan sektor publik, itu sudah banyak yang meneliti. Yang kurang banyak adalah kaitannya dengan employee di sini. Semakin tipis atau semakin jauh ini menunjukkan berarti semakin sedikit. Kemudian di sini juga Central Public Sector Enterprise. Muncul, ada banking system, ada banking sector, economic, country. Ya, ini contohnya. Simple? Ya, sangat simple. Nah, ini kita simpan. Misalnya kita ingin presentasikan ini. Misalnya ini kita simpan ke dalam format screenshot ya, PNG. Contoh misalnya di sini latihan saja. Dan ini bisa kita insert nanti di dalam misalnya PowerPoint. Lihat hasilnya. Nah, ini format PNG-nya. Oke, dan tentu saja Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat pembelajar, bisa melakukan mengeksplor lagi manfaat dari metadata yang sudah ditemukan tadi itu, ya, kita bisa lakukan. Dan ini sebagai contoh saja, jadi pilih yang paling ringkas ya, paling mudah. Ketika kita meneliti, tentu kita akan meneliti lebih jauh lagi eksplorasinya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Ya. Semangat belajar, semangat beraktivitas. Learning, doing, and playing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.